Halo, apa kabar semua? Ketemu lagi dengan Putu Reza, dan kali ini saya mau ngebahas tentang perangkat yang satu ini. Ini adalah Huawei MatePad, tablet terbaru yang belum lama ini diluncurkan oleh Huawei Indonesia. Saya udah sempat pakai beberapa minggu ke belakang, dan untuk memaksimalkan user experience, saya kan suka banget pakai tablet ya. Saya khusus beralih sepenuhnya jadi iPad Pro. Saya simpan dulu sementara waktu, dan saya sepenuhnya menggunakan Huawei MatePad sehari-hari. Penasaran aja gimana sih rasanya? Ngomongin soal Huawei, itu memang selalu timbul yang namanya pernyataan dan pertanyaan tentang Google Mobile Services, GMS, atau yang lebih sering orang bilang sebagai Google Play Store. Gak habis-habis selalu ada, padahal kontennya yang jelasin tuh udah banyak banget. Tapi nggak apa-apa, itu artinya kan konten selalu ada ya, kita selalu ada lahan untuk bikin konten lah ya, bagusnya gitu. Persoalan soal GMS ini sebenarnya ya banyak yang salah persepsi sih menurut saya. Ada dua hal yang paling sering saya lihat orang salah mengartikannya. Yang pertama itu adalah dengan tidak adanya GMS, banyak sekali yang beranggapan bahwa perangkat Huawei tidak menggunakan Android. Salah besar, karena ini basisnya tetap Android, cuma tidak ada Google Mobile Services-nya, tidak ada GMS-nya. Sedangkan yang kedua, yang sering salah juga adalah dengan tidak ada GMS, itu tidak sama dengan kita tidak bisa menggunakan Google. Jadi kalau misalnya kita mau login di aplikasi yang biasanya pakai Google, itu tetap bisa, cuma memang cakupannya yang lebih terbatas. Ntar deh, saya bahas lebih lanjut lagi, tapi sekarang balik dulu ke tabletnya. Secara dimensi, MatePad menurut saya adalah tablet yang pas. Cukup ringkas untuk masuk ke tas yang nggak terlalu gede, dan tentunya ringan. Bodinya menggunakan material aluminium yang walaupun bakal jarang disentuh dan hampir selalu dilapisi sama cover, paling tidak ini cukup memberikan jaminan dari segi build quality. Huawei terpercaya soal ini menurut saya. Di sekeliling perangkat ada tombol power volume yang berdekatan, lalu ada port USB-C, serta 4 speaker. Jack audio itu nggak ada di sini, dan cukup disayangkan sih sebenarnya. Memang ini udah zamannya ya, mulai beralih ke ekosistem wireless, tapi untuk perangkat yang harganya 4 jutaan, menurut saya sih harusnya masih tetap ada. Terus untuk konektivitas, MatePad tidak punya dukungan seluler dan hanya menyediakan satu slot untuk microSD saja, jadi untuk online harus bergantung sama WiFi. Lanjut ke bagian layar, dengan ukuran 10,4 inci, resolusi 20x1200, dari segi kualitas ini udah lebih dari cukup. Udah bagus malah untuk pemakaian harian seperti multimedia, dipakai kerja, atau sebagai perangkat saat belajar. Opsi eye comfort juga jadi salah satu yang dikedepankan oleh Huawei pas launching, karena ini berguna untuk menjaga mata supaya nggak cepat lelah ketika menatap layar. Apalagi di saat ya momen WFH seperti yang lalu-lalu, itu kan kita menghabiskan banyak sekali waktu di depan layar, jadi eye comfort ini sangat membantu dalam setiap pemakaiannya. Overall, experience visualnya ini udah bagus pada hampir semua kesempatan, dan palingan yang agak kurang itu sih sebenarnya pas nonton, atau lebih tepatnya streaming Netflix. Kenapanya? Ntar ya, sabar, karena ini tuh ada kaitannya juga dengan si GMS tadi. Berikutnya untuk spesifikasi dulu, MatePad ditenagai dengan Kirin 810, RAM-nya 4GB, serta penyimpanan 64GB dengan opsi ekspansi pakai microSD hingga 512GB. Performa secara umum ini udah baik, multitasking lancar, mau split screen juga nggak masalah, main game pun juga bagus. Nah, sekarang baru nih kita ngomongin soal software. Tentang GMS yang tadi, ini sebenarnya adalah topik yang cukup membuat sebagian orang khawatir, sampai-sampai saya nggak jarang melihat pernyataan atau orang komentar gitu bahwa handphone atau perangkat Huawei itu sebagus apapun nggak bakal enak karena nggak ada Google Play Store-nya, aplikasinya dikit, kenyamanannya kurang, keamanan yang nggak terjamin, dan segala macam banyak lah. Tapi itu adalah yang saya sering temukan di handphone. Tapi sekarang kita lagi ngomongin tablet, dan menurut saya ada perbedaan yang mendasar antara sebuah handphone dan tablet, karena buat saya kedua perangkat ini mengisi ruang yang berbeda. Kalau buat saya, atau menurut saya nih ya, kalau beda nggak apa-apa ya, kamu punya pendapat sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau buat saya, handphone itu posisinya sebenarnya lebih esensial. Dia lebih penting karena buat hampir semua orang, handphone itu adalah perangkat yang serbaguna. Untuk komunikasi udah pasti,
Bisa dipakai kerja, bisa untuk main game, bisa untuk foto-foto, bisa untuk nonton. Pokoknya fungsinya macam-macam all-rounder, sehingga akhirnya banyak sekali aspek-aspek yang dipertimbangkan sebelum seseorang memutuskan untuk membeli sebuah perangkat. Apakah harganya oke, apakah chipsetnya kencang, apakah layarnya bagus, kameranya keren, baterai tahan lama, dan segala macamnya. Terus gimana dengan tablet? Nah, kalau tablet, menurut saya perangkat ini bukan MatePad doang ya, semua tablet itu sebenarnya adalah perangkat pendukung, support yang nggak wajib. Ada syukur, enggak ya nggak apa-apa, karena sebagian besar fungsinya itu masih bisa dijalankan atau di cover oleh sebuah smartphone, ya kan? Tapi kapan sih saya pingin menggunakan sebuah tablet? Kapan saya butuh sebuah tablet? Kalau buat saya adalah ketika saya ingin melakukan sesuatu yang bisa saya lakukan di handphone, tapi saya pingin layar yang lebih besar, mungkin baterai yang lebih tahan lama, dan ukurannya lebih ringkas dari sebuah laptop. Nah, inilah menurut saya di mana sebuah tablet masuk. Oke, ini adalah home screen saya selama memakai Huawei MatePad. Icon-icon yang tampak adalah aplikasi-aplikasi yang menurut saya sangat penting di setiap tablet yang saya pakai. Dari sini, mesti udah pada bisa lihat kalau saya memakai tablet lebih untuk tujuan produktivitas, untuk multimedia, dan sampai hari ini, kalau menurut saya, itu semua sudah hampir terpenuhi oleh tablet ini sekalipun tanpa GMS. Memang harus diakui sekalipun Huawei terus meningkatkan jumlah konten yang ada di App Gallery, buat pemakaian saya itu belum cukup karena sebagian besar masih saya dapatkan dari tempat lain. Untuk ngakalinnya, ada dua metode yang bisa dipakai, seperti yang pertama dan sekaligus yang paling mudah, itu adalah dengan nge-copy aplikasi dari perangkat Android lain lewat aplikasi Phone Clone. Dengan opsi ini, user bisa menyalin hampir semua aplikasi dari handphone Android untuk kemudian dipakai di perangkat Huawei. Caranya juga sangat mudah karena tinggal pairing lewat QR Code, transfernya pun cepat karena via Wi-Fi direct. Fitur ini pun tidak hanya bisa untuk copy aplikasi ya, tapi juga bisa kontak dan konten di gallery. Tapi, ini cuma bisa lengkap cakupannya jika dilakukan antar perangkat Android saja. Sedangkan kalau cross ekosistem, misalnya dari iOS, itu kita bisa tetap copy gallery dan konteks segala macamnya, tapi tidak dengan aplikasinya. Selain menggunakan Phone Clone, Huawei juga menyediakan metode lainnya lewat Petal Search. Saya yakin buat yang mengikuti perkembangannya Huawei nggak asing ya dengan yang namanya Petal Search. Saat baru keluar kotak, aplikasi ini sebenarnya tidak tersedia dan harus di-download dulu lewat Huawei App Gallery. Fungsi dari Petal Search sendiri adalah untuk mencari aplikasi yang diinginkan oleh user, ya, mempermudah pencarian sebenarnya. Jadi, tinggal ketik namanya dan nanti akan muncul hasil pencarian yang disarankan oleh Petal Search. Bisa diarahkan download lewat situs resmi aplikasinya sendiri atau ke Play Store pihak ketiga yang umum digunakan seperti APK Pure, Aptoide, dan lain-lainnya. Tenang aja, tempat-tempat ini aman kok selama kita tahu apa yang bakal di-download dan developernya benar. Setelah dapetin semua aplikasi yang dicari, sekarang gimana pemakaiannya? Untuk ngetik atau Office, Microsoft Word ini bekerja dengan sangat baik. Saya bisa sign in ke akun dengan lancar dan sinkronisasi cloud-nya juga nggak ada masalah. Bagi alternatifnya, kalau mungkin kamu tidak mau pakai Microsoft Word, itu ada aplikasi lain seperti WPS, Office Suite, dan juga Polaris yang tersedia di App Gallery. Terus buat email, di sini saya pakainya Spark. Ini nggak ada di App Gallery, tapi saya ketemu lewat Petal Search. Saya suka karena nyaman, dan misalnya kalau kamu mau pakai aplikasi email bawaan, itu pun juga bisa, tenang aja dan nggak masalah kalau mau login pakai Gmail. Ingat ya yang tadi saya bilang di awal, tidak ada GMS bukan berarti tidak bisa login Google. Hal yang sama juga berlaku di dua tempat lainnya, yaitu YouTube dan Google Drive. Tapi keduanya ini punya kekurangan sendiri. Pertama, untuk YouTube, ini hanya bisa dibuka via browser saja yang kemudian saya pasang shortcut di home screen biar kayak aplikasi, karena kalau download APK, itu nggak bisa dipakai karena butuh GMS. Di luar itu, sebenarnya fungsinya berjalan dengan lancar, resolusi juga tidak terganggu, sedangkan kalau Google Drive, walaupun saya bisa login, tapi di sini saya cuma bisa lihat dan download data saja, sedangkan untuk upload itu nggak bisa. Sebagai gantinya, alternatif terbaik yang udah saya coba adalah dengan download
OneDrive-nya Microsoft yang bisa dicari di Petal Search. Loginnya mulus, download atau upload file pun nggak masalah. Habis itu untuk Twitter ini juga sebenarnya oke, sekalipun buat saya agak capek kadang-kadang lihat timeline di orientasi landscape karena kalau ada foto itu jadinya gede-gede tampilannya. Paling bener dipegang portrait aja supaya normal kayak gini. Terakhir untuk yang ada di home screen adalah Netflix. Aplikasi ini sebenarnya bisa dipakai dengan baik dan lancar, tapi dengan absennya GMS, otomatis MatePad juga tidak kebagian Widefine L1 untuk bisa streaming dalam resolusi HD ke atas. Kalau di handphone, biasanya sebenarnya ini nggak terlalu kelihatan bedanya, tapi kalau di tablet, apalagi dengan resolusi layar yang tinggi dan ukuran yang lebih besar, kalau dilihat dekat itu kelihatan ada pixel kotak-kotaknya gitu. Saya udah coba download di kualitas high, itu sama aja, tapi sekali lagi ini buat saya yang matanya agak rese gitu kadang kalau ngeliat, dan untuk orang kebanyakan mestinya sih nggak akan segitu ngaruhnya kok. Tambah lagi untuk multimedia, tablet ini bagian audionya oke banget karena punya 4 speaker dengan tuning Harman Kardon yang nyaring dan cocok banget untuk temen nonton. Sampai sini, kalau untuk fungsi-fungsi yang tadi, yang basic, yang umum digunakan seperti aktivitas office, untuk belajar, browsing, multimedia, buka sosmed, itu semua udah bisa tercover dengan sangat baik oleh Huawei MatePad sekalipun dia tidak ada GMS. Tapi kalau kamu tahu saya sukanya apa di tablet, ya saya suka banget main game, suka gaming. Itu adalah satu hal yang belum bisa saya lakukan dengan leluasa di tablet ini, sehingga saya akhirnya masih pakai handphone untuk main game selama menggunakannya. Jadi jangan salah kaprah dulu ya, jangan salah persepsi dulu. Tablet ini powerful, bukannya nggak bisa menjalankan game ya, dia masih bisa. Kalau kamu download APK, itu masih bisa dimainin, cuma sayangnya untuk game yang saya mainkan, yang tidak terlalu banyak juga orang main ya, Kapten Tsubasa itu, dia butuh GMS untuk bisa berjalan, sehingga saya tidak bisa memainkannya di tablet ini. Tapi kalau kamu main game yang lain, kemungkinan sih bisa. Seperti contoh, di sini saya ada Mobile Legends, ini lancar sekali dimainkan. Cuma karena aplikasinya saya dapatkan dari third party, bukan dari Huawei App Gallery karena nggak ada. Itu nggak bisa in-app purchase, tidak bisa melakukan pembelian. Jadi ya sayang aja gitu, nggak bisa gacha, nggak bisa beli skin, kan nggak bisa hambur-hambur uang, ya kan sayang sekali bukan? Tapi kalau misalnya kamu mainkan game yang didapatkan dari App Gallery, tenang aja kamu masih bisa melakukan in-app purchase dan akan diarahkan ke portal pembayarannya Huawei. Kesimpulannya, untuk tablet dengan harga 4 jutaan, ini recommended banget karena dia bisa mengakomodasi hampir semua kebutuhan dengan sangat baik, terlepas dari ada dan tidaknya si GMS tadi. Hampir semua aplikasi atau fungsi yang saya butuhkan bisa berjalan dengan baik, dan sekalipun ada yang terbatas kayak Google Drive, ternyata tetap ada penggantinya yang ternyata bisa berfungsi sama baiknya. Terus kalau untuk soal game ya cukup disayangkan, memang mentok ya saya kayak bisa main, tapi sekali lagi itu kan hanya sedikit aja, cuma porsi terbatas, hanya sebagian kecil orang aja. Sedangkan untuk orang lain yang mungkin main game dengan judul lain atau bahkan nggak main game, tentunya tidak terdampak oleh hal kayak tadi. Lalu kalau soal baterai, dari tadi saya kan belum bahas nih, tadi saya udah ngomongin spek enak dipakai, saya belum ngebahas soal baterainya. Tablet ini punya baterai sekitar 7000 mAh, dan kalau digunakan dengan aktivitas seperti yang tadi saya udah omongin, saya bisa dapat screen time di atas 11-12 jam, dan itu dalam standby selama 3 hari lah. Jadi baterainya awet, kamu nggak perlu khawatir untuk cepet habis. Dan kalau mungkin penggunaan lebih santai, ya mungkin bisa jadi 4 hari, tapi lebih intensif mungkin ya 2 hari, tapi yang pasti sehari nggak habis. Terus untuk chargingnya, dia hanya mendukung 5 volt 2 ampere 10 watt aja, jadi memang agak lambat. Jadi yang paling pas itu adalah sambil ditinggal tidur. Lalu untuk kamera, saya memang jarang sekali menitik beratkan pada sebuah tablet ya, jarang saya bahas atau ulik secara mendalam karena memang ya peruntukannya tidak demikian ya. Jarang sekali kita membutuhkan kamera, kecuali mungkin kamera depan untuk video call dan segala macamnya. Tapi buat yang butuh, berikut adalah hasil foto dan video dari kameranya Huawei MatePad. Jadi kalau ditanya recommended atau enggak, jelas tablet seharga 4 juta ini recommended banget. Cuma ya balik lagi, memang untuk bisa nyemplung ke ekosistem perangkatnya Huawei itu butuh keyakinan sebenarnya, butuh kepercayaan diri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dan memang semuanya baik-baik saja. Di awal memang agak mungkin ya terasa agak canggung ya, agak berat, mungkin ada kepikiran ini itu nggak bisa segala macam. Tapi kalau udah nyobain semuanya baik-baik aja. Oke, kayaknya
segitu aja sih kayaknya yang bisa saya omongin, saya sharing sedikit tentang Huawei MatePad. Semoga berguna, dan buat kamu yang tertarik sama perangkat oke ini, langsung aja cek link yang ada pada kolom deskripsi di bawah. Putri Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu, dan seperti biasa, have a nice day.